Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita membaca kitab Ushulul Iman, kumpulan hadits seputar keimanan. Kita malam hari ini akan masuk di hadits 98 dari 142 hadits yang dipilihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di kitab ini untuk kita kaji dan dalami seputar keimanan. Kita masih berada di atas pembahasan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keimanan kita kepada Rasulullah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Kata beliau rahimahullah, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala annahu qala kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wa tuttaqat sunnatun yajrin nas 'alaiha fa idza ghayyara minha syai'un kila turikat sunnah. Kila mata dzalik ya Aba Abdurrahman? Qala idza kathara qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa kathurat amwalukum wa qalla umana'ukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah wa tafakkih li ghairid din. Ini Masya Allah, rawahu Daruqutni. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud sudah ratusan tahun yang lalu, seakan-akan diturunkan di kita saat ini. Inilah dalamnya muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kaifa antum idza labisatkum fitnah? Bagaimana keadaan kalian kalau kesesatan itu sudah menyebar di tengah kalian? Yarbu fiha as-saghir, anak kecil dididik di atas itu. Dari kecil itu dilakukan sampainya besar. Wa yahrumu fiha al-kabir, orang-orang tua sampai pikun melakukan itu. Patut takut sunnah. Hal itu sudah dijadikan sebagai sunnah. Seperti sunnah Nabi. Yajrin nas 'alaiha, orang-orang berjalan di atasnya. Orang bilang ini sudah kebiasaan. Turun temurun. Fa idza ghayyarat minha syai'un qila turikat sunnah. Kalau ada yang merubahnya, dia akan berkata sunnah ditinggalkan. Padahal itu bukan sunnah. Itu kenyataan yang bisa kita alami, kita bisa dapat. Iya, ada sesuatu yang bukan sunnah. Tapi orang sudah dari kecil terdidik di atas itu. Dari kecil sampai pikun, dia melakukan hal itu. Kita datang mengatakan itu bid'ah, itu tidak boleh dilakukan. Langsung dia bilang sunnah telah ditinggalkan.
Kita ambil contoh banyak. Maulid. Iya. Dikir berjamaah setelah sholat. Kalau ada yang mengatakan, tidak sunnah dikir berjamaah setelah sholat, tinggalkan sunnah. Jadi yang mau merubahnya, malah dia katakan dia tinggalkan sunnah. Padahal Nabi tidak melakukan, tidak memimpin dikir berjamaah setelah sholat 5 waktu. Selama beliau sholat 5 waktu. Dari tahun ke-10 Hijriah, dari tahun ke-10 kenabian. Demikian pula doa berjamaah setelah sholat 5 waktu. Orang-orang sudah berjalan di atas hal itu. Kita pergi mengatakan bahwa itu tidak dituntunkan. Mereka akan bilang apa? Sunnah ditinggalkan. Ini kenyataan. Ini sudah diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sudah 1000 tahun, Mbak. Bukan ratus tahun, 1000. Diingatkan. Kenapa bisa orang bilang begitu kalau kita berusaha untuk menjelaskannya? Karena mereka tumbuh di situ. Dari kecil dia sudah diajak untuk melakukan itu. Dari kecil. Contoh sederhana juga. Salaman setelah sholat 5 waktu. Ada orang berdiri habis sholat 5 waktu, imamnya berdiri sambil sholawat salaman. Berbaris. Ini dari kecil dia begitu lihat. Ketika dia jadi imam, begitu lagi dia lakukan. Tapi ketika kita katakan bahwa Rasulullah SAW semenjak disyariatkannya sholat berjamaah. Kapan disyariatkan sholat berjamaah di masjid? Dipanggil orang ke masjid, laki-laki diwajibkan masjid. Itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Iya. Mulai disyariatkan adzan. Sholat dipanggil orang sholat berjamaah di masjid. Tidak ada pernah Nabi berdiri berbaris salam. Tapi orang tumbuh di atas selain sunnah. Mereka anggap itu kebiasaan, tapi orang-orang menganggap itu adalah sunnah. Habis sholat kita bersalam. Bahkan orang yang tidak melakukannya dianggap apa? Meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Ada orang pernah datang kepada saya di masjid. Itu Ustaz saya, dia bilang, saya ini pernah bermimpi melihat Nabi. Dia bilang begitu. Artinya Nabi berpesan kepadanya. Kenapa itu orang-orang yang berjenggot tidak mau salaman setelah sholat? Bukan tidak mau. Jadi kita yang bilang itu Nabi tidak pernah lakukan. Yang bilang begitu, dia akan bilang, tinggalkan sunnah. Ini ucapannya. Ini sudah diingatkan oleh sahabat 1000 tahun yang lalu. Dan ini terjadi. Generasi terbaik saja diingatkan. Apalagi kita sekarang ini. Dan ini belum berbicara kenyataan. Perkara yang bukan sunnah sudah dijadikan sunnah dan manusia tumbuh besar di itu dari kecil sampainya tua. Itu yang dia lakukan. Dari neneknya sampai dia menjadi bapak-bapak dan tua lagi. Itu yang dia lakukan. Ketika kita bilang itu bukan hal yang dituntunkan, dia akan bilang meninggalkan sunnah. Itu memerangi sunnah. Padahal bukan sunnah yang diperangi. Itu yang diperangi adalah bid'ah. Yang diperangi adalah yang tidak Nabi ajarkan. Tapi begitulah, terbalik. Ditinggalkan sunnah. Kila dikatakan, mata dzalika ya Aba Abdurrahman. Kapan kira-kira itu terjadi? Kapan itu terjadi? Orang tumbuh di atas selain sunnah dan menyatakan itu sunnah. Kalau ada yang menyatakan itu bukan sunnah, itu adalah bid'ah. Itu tidak dituntunkan, dia akan mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Kapan itu terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Kita tahu ini orang, sahabat ini. Belum ucapannya, Masya Allah. Karena dari masa muda dia sudah masuk Islam. Dan bukan masuk Islam akhir. Awal di Mekah. Orang-orang yang awal masuk Islam di Mekah. Dia mengambil langsung Al-Quran 70 surat. Langsung dari mulut Rasulullah. Makanya ucapannya itu tergambar dari cahaya wahyu.
Iya, karena dia selalu bersama Rasulullah. Langsung mengambil Quran. Jadi beliau ditanya, kapan itu? Beliau sebutkan ciri-cirinya kepada kita. Kapan itu sudah terjadi? Qala beliau berkata, idza kathura qurra'u. Kalau sudah tersebar di tengah kalian banyak qari. Hanya orang yang melantunkan Quran tapi tidak paham. Kalau sudah banyak qari, orang-orang yang suka membaca saja tidak memahami, itu seperti itu. Iya. Wa qalla fuqaha'ukum, sudah sedikit ahli fikih kalian. Jadi orang yang qari banyak, tapi ahli fikih yang memahami syariat sedikit. Dulu Pak, ulama tersebar di mana-mana. Madinah, Makkah, Yaman, Mesir. Banyak. Bahkan Irak, Kufa, Basra, Suriah. Tersebar di mana-mana. Sekarang sudah sedikit ahli fikih. Makanya banyak orang berbicara tanpa ilmu. Karena kapan banyak hanya qari saja yang memahami sedikit, ini masalah. Mereka karena terlanjur qari dianggap orang yang beragama. Apalagi sekarang juga qari pakai juga pakaian ustaz. Berpakaian juga pakaian yang menggambarkan dia adalah orang yang berilmu. Ini masalah. Dia akan ditanya, dimintai fatwa, sehingga dia juga malu bilang tidak tahu. Apalagi sudah gelar, ada gelarnya, malu bilang tidak tahu. Ini masalah. Kapan sudah seperti ini, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa'aftallu wa adallu. Mereka sendiri sesat dan mereka menyesatkan. Ini masalah. Wakaturat amwalukum. Ini juga diantara ciri-cirinya. Dan kapan harta kalian itu telah melimpah. Wa qalla umana'ukum, tapi amanah kurang. Harta banyak di mana-mana, tapi orang yang amanah, pemegang harta itu kurang. Kemudian wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Ini masalah. Dan dicari dunia dengan perbuatan akhirat. Amalan agama, tapi ada dunia di belakangnya yang dicari. Ada dunia di belakang. Kapan sudah mulai seperti itu? Itulah yang beliau akan katakan bahwa bid'ah akan dianggap sunnah. Bahkan sunnah akan dianggap bid'ah. Kalau mulai orang mencari amalan dunia tapi pakai nama akhirat. Pakai nama akhirat. Orang beramal amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Ini masalah. Iya. Dia berinfak tapi supaya mendapatkan ganti yang lebih banyak. Dia beramal amalan semuanya tujuannya dunia. Bukan pahala di sisi Allah. Seharusnya dia beramal saja. Niat apa yang ada di sisi Allah, dunia akan datang sendiri. Karena Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah telah celah di Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka amalan mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi ingat, di akhirat tidak ada yang kita dapat. Datang di akhirat, tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan kebaikan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sana kata Syekh Shalal Fauzan, yatlubud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan pekerjaan akhirat, yaitu kata beliau wa yata'allamul ilmu syar'i li ajlil wadhifah. Ada orang belajar ilmu syar'i sebenarnya. Dia ke Saudi, dia ke Makkah, belajar ilmu syar'i, tapi apa? Li ajlil wadhifah, supaya pulang dapat kedudukan, dapat pekerjaan, begitu. Wa hamli syahadah, supaya dia punya titel, ada ijazahnya. Nah ini saya, LC, MA, ini saya. Untuk itu. Oh saya lulusan 2. Untuk itu. La raghbatan fil ilmi. Bukan karena mau ilmu. Bukan karena cinta ilmu. Bukan. Iya. Wa yakunun nadhar da'iman lil mustaqbal ad-dunyawi lal ukhrawi. Beliau bilang, pandangannya yang di masa depannya itu, dia melakukan sekarang belajar agama adalah untuk dunia bukan akhirat. Dan belum ini komentar Syekh Shalal Fauzan ya, karena belum hidup masa sekarang. Masih hidup beliau. Iya, yang rambut sudah putih, jenggot sudah putih, umurnya sudah 80-an ke atas. Iya. Masih hidup sekarang. Beliau bilang, hada wadihun min amali ba'din nasil yaum. Ini jelas kita melihat amalan orang sebagian manusia hari ini. Haitu yatlubuna dunya fi umuril akhirah. Ketika mereka mencari dunia dengan perkara akhirat. Banyak sekarang. Bahkan banyak sekali orang minta-minta atas nama agama. Atas nama bangun masjid, bangun pesantren. Atas nama anak yatim. Dia bawakan dalil-dalil anak yatim keutamaannya. Tapi tidak sampai. Bahkan mereka jadikan itu pekerjaan. Kalau kamu dapat sekian, kamu itu pekerja yang jalan. Kamu dapat sekian, maka sekian ke sini, sekian untuk kamu. Sudah seperti itu, jadikan pekerjaan. Amalan dunia itu jadi tujuan dari amalan akhiratnya. Makanya kata beliau, fal wajibu alal muslim. Maka yang wajib bagi seorang muslim, ayyukhlisu amalahu lillah, untuk mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Itu yang wajib. Iya. Allah tentunya pasti akan membantu. Kapan kita beramal untuk akhirat, kita tidak akan telantarkan. Tidak perlu kita mencari beramal akhirat karena dunia. Kalau kita beramal karena Allah, kita tidak akan ditelantarkan. Di sana ada orang tidak sujud. Ada orang tidak sholat. Ada rezekinya. Masa kita tidak ada? Tidak perlu kita niatkan seperti mereka. Ikhlas hanya kepada Allah. Adapun janji Allah yang ada di Quran, janji Allah yang ada di hadits, itu tanpa kita niatkan sekalipun. Banyak sekarang orang, bahkan ustadz, kiai, yang bilang, kalau kamu mau kaya, amalkan dzikir ini. Jadi dianjurkan orang beramal, semangatnya dunia. Semangatnya dunia. Iya. Bahkan ada yang mereka punya wirid-wirid khusus. Kalau kamu baca surat Al-Waqi'ah misalnya dia bilang, kamu tidak akan miskin. Hadis palsu. Tapi dia begitu. Dia anjurkan orang beramal. Beramal akhirat dengan niat apa? Dunia. Padahal lebih baik dia bilang, kamu baca Quran. 1 huruf Quran kamu dapat 10 pahala. Itu lebih baik. Dunia ini sudah ditulis untuk kita. Tanpa kita niatkan. Sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita sudah dibuat ketentuannya. Kamu akan tinggal di perut ibumu sekian bulan. Akan keluar. Kamu akan menyusui hanya sekian. Setelah itu kamu akan makan, minum ini. Setelah itu kamu akan tumbuh di daerah sini. Kemudian nanti di umur sekian, kamu akan pindah ke daerah sini.
Kamu akan masuk sekolah di sini. Dirinci, takdirnya itu dirinci. Jadi perkara dunia ini sudah ditulis, ditentukan. Sekarang adalah kita niat ikhlas beramal karena Allah. Tidak perlu dunia itu diniatkan. Tidak perlu. Karena bahaya. Kalau kita niat dunia dengan amalan kita, bahaya. Tidak ada yang kita dapatkan nanti di akhirat. Iya. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih tahu kita ada surat Al-Isra. Iya, bahwa kalau kita beramal untuk dunia rugi kita. Rugi kita. Bisa kita baca. Ada di sana ayat yang sangat bagus terkait dengan itu. Yang bisa mungkin menjadi pengingat kita. Agar supaya kita yang hadir ini paham. Jangan sampai kita seperti orang awam. Beramal. Orang di sana rajin sholat duha. Rajin sholat ini. Karena ada sesuatu. Ada dunia yang dianjurkan. Dan yang anehnya, Ustaz. Yang anjurkan. Itu kan masalah. Ini kita bisa baca ini. Ayat 18, 19, 20. Itu saja dulu. 3. Surat Al-Isra. 18, 19, 20. Supaya kita paham. Apa yang harus kita niatkan dalam beramal. Apalagi umur kita sudah seperti ini. Sisa sedikit kita. Kalau kita sudah 30 ke atas. Itu. Kalau umur 60. Berarti setengah lagi. Rugi kita. Allah berfirman. Di ayat 18. Man kana yuridul ajilata. Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuride. Thumma ja'alna lahu jahannama. Yaslaha madmuman madhura. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan beramalnya. Dia beramal supaya dapat dunia. Kalau kamu mau kaya, rajin-rajin kau bersedekah. Begitu. Padahal ya kalau dia bersedekah, pasti dapat kekayaan. Walaupun tidak dikasih tahu, walaupun tidak diniatkan. Karena selalu malaikat berdoa, berilah yang bersedekah ganti. Tapi dia kasih semangat orang. Man kana yuridul ajila. Siapa yang mau menginginkan dari amalannya duniawi. Ajalna lahu fiha ma nasya. Kami, kata Allah, kami akan segerakan untuknya di dunia ini. Disegerakan sesuai dengan dia niatkan. Tapi manasya, apa yang kami kehendaki. Belum tentu juga dapat. Sesuai dengan kehendaknya yang di atas langit. Kalau yang di atas langit kehendaki, dapat. Karena semuanya bukan kehendak kita. Kita kalau niat belum tentu dapat. Banyak orang bersedekah. Sama dengan si fulan yang kaya, bersedekah jadi kaya. Ada juga yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Bersedekah. Tidak kaya juga. Karena ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah. Ini masalah yang harus kita pahami. Itu pun kata Allah, liman nuride. Kami akan segerakan apa yang kami mau kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi kalau saya berniat, kita juga berniat. Semua ini kita beda-beda niatnya. Mau juga dapat yang sama. Dari perkara dunia. Apakah kita pasti dapat? Allah katakan, liman nuride. Kami akan kasih kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi bukan yang mau kita. Kalau begitu semua orang. Iya kan? Semua orang yang bersedekah akan langsung sama kayanya. Jangan tertipu kalau ada ustaz-ustaz yang ngomong, kamu bersedekah pasti kamu dilipat gandakan rezekimu nanti sebentar di dunia ini. Belum tentu. Itu Allah yang bilang begitu. Iya. Itu hanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi masalahnya setelahnya. Tsumma ja'alna lahu jahannama. Setelah itu kami jadikan untuknya neraka Jahannam.
Ini yang masalah. Untuk apa kita dapat ganti di dunia ini segera, tapi di akhirat kita jahanam. Na'udzubillah. Yaslaha madmuman madhura. Yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan hina. Apa gunanya kita dunia mewah, akhirat neraka jahanam? Lihat perkara kedua. Golongan kedua, tadi niat dunia. Di 19. Waman aradal akhirah. Kita harus jadi golongan yang ini. Jangan yang tadi. Waman aradal akhirah. Siapa yang niatnya akhirat. Pokoknya saya beramal untuk akhirat. Seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Datang seorang sahabat. Dia seret ontanya yang dicocol hidungnya. Dia tarik. Dia bilang ke Rasulullah, tidak ada apa-apa dia dibilang. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan di jalan Allah. Nah, itu harus kita lakukan. Ini saya sedekahkan di jalan Allah. Apa kata Nabi? Laka yaumal qiyamah sab'mi'ati naqatin kulluha maktumah. Untukmu nanti di hari kiamat, lihat Nabi tidak janjikan orang dunia. Untukmu nanti di hari kiamat 700 onta semuanya hidungnya diikat. Satu jadi 700. Tapi Nabi anjurkan untukmu akhirat. Tidak Nabi bilang kamu akan digantikan di dunia ini. Karena dunia ini pasti tanpa kita niatkan. Sekali lagi, yang saya sudah bilang di awal tadi, ini dunia Pak. Sebelum kita lahir, bahkan bukan sebelum lahir, umur kita 40, 3 kali 40. Datang malaikat tulis berapa rezekimu. Sudah ditulis berapa rezeki. Di 3 kali 40 hari itu. Nanti kamu, kalau lahir sekian rezekimu. Kamu akan jadi ini. Sudah ditulis. Dan tidak perlu diniatkan. Tidak perlu kita anjurkan orang beramal karena itu. Lihat Nabi SAW. Ketiga orang itu datang bawa ontanya. Beliau katakan, bagi kamu nanti 700 onta. Di hari kiamat. Di hari kiamat. Nabi juga menganjurkan hal-hal yang lain di amalan-amalan lain. Ini hanya contoh. Makanya sekarang. Waman aradal akhirah. Siapa yang niatnya akhirat. Wasa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha. Dia bekerja. Bersungguh-sungguh. Untuk itu. Untuk akhirat. Wahwa mu'min. Dalam keadaan dia percaya. Bahwa apa yang ada di sisi Allah. Itu yang terbaik. Dia percaya. Itu syaratnya. Dia percaya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Pertama, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Lihat nih. Lihat perbedaannya. Yang pertama tadi niat dunia dikasih yang Allah kehendaki. Tapi di akhirat jahanam. Yang ini niat akhirat usahanya akan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Lihat itu. Sebaik-baik balas. Walaupun keduanya kullan numiddu haula'i wa haula. Di dunia ini kata Allah semuanya masing-masing golongan tadi niat dunia, niat akhirat. Ingat, enggak ada bedanya masalah ini. Yang niat dunia, niat akhirat, masing-masing golongan ini ya, yang tadi pertama demikian pula yang kedua itu kami berikan bantuan. Jadi ini dia. Sama-sama dibantu di dunia ini kita. Niat dunia dibantu, tapi tidak ada di akhirat. Niat akhirat kita tetap dibantu. Di dunia ini. Sebelum akhirat. Jadi bukan berarti kita tidak dapat dunia. Bukan.
Kata Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi." Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Lihat, dia dibantukan, dia bantu saudaranya. Walaupun kita tidak niat. Kita ikhlas saja. Bukan niatnya. Kita pulang umroh, beli hadiah, beli hal-hal yang dia. Niatnya apa? Supaya nanti kalau dia umroh juga, dapat juga. Rendah sekali. Nanti kalau dia pulang umroh, pulang haji, tidak ada hadiah, tak marah-marah kita. Dulu saya pernah. Bukan umroh, sama sekarang kita kalau ada orang menikah. Orang menikah kan ada undangannya. Kita pergi kasih amplop yang ada tulisan nama tak. Jadi nanti yang sana catat. Sebulan 5.000, sebulan 2.000. Kita begitu kenapa? Dengan harapan nanti kalau kita acara, sampai repot orang tulis gara-gara kita. Gara-gara kita itu repot orang tulis. Berapa uang yang kita sampaikan. Kenapa? Malu nanti. Karena dia juga malu kalau tidak bawa kembali. Yang kita pernah bawa. Jadi memang kita kasih mengharapkan balasan yang lebih banyak. Kata Allah, la tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi dengan mengharapkan imbalan yang lebih banyak. Jangan kamu memberi dengan harapan orang nanti akan beri kamu lebih banyak. Jangan, dilarang itu. Kita dilarang melakukan yang seperti itu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikasih. Wa makana ata'u rabbika mahdura, pemberian Rabbmu tidak akan pernah dihalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah. Kamu tetap akan dapat. Makanya perbaiki saja niat. Jangan takut miskin. Kata Nabi, mal faqr aksya alaik. Bukan kemiskinan yang saya takutkan pada kalian. Kita ini semiskin apapun, kita tidak akan mati kalau belum ajal. Kalau seandainya itu tidak mati kalau kaya, orang kaya berarti akan hidup panjang. Masalahnya orang kaya juga mati. Iya, semuanya orang begitu. Ini harus, makanya Nabi bilang, bukan kemiskinan yang saya takutkan. Karena dunia ini akan datang kepada kita. Dunia ini akan datang kepada kita. Makanya ini yang harus kita jauhi, ini sifat beramal akhirat untuk tujuan dunia. Ini harus kita hindari. Iya. Wa tufakkih li ghairiddin, dan dia belajar bukan karena agama. Bukan karena agama. Bukan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian nanti kebodohan dari orang-orang di sekitarnya. Memang dia belajar hanya sekedar dunia. Ini tidak dibolehkan. Tidak boleh kita beramal ya dengan niat yang tidak baik seperti ini. Ini yang diingatkan oleh beliau di sini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada kita, ya, sampai kita ya menghidupkan bid'ah dari kecil, dari anak muda kita hidupkan bid'ah. Sampai tak tua, tidak sadar-sadar kita. Ada orang mengatakan itu bid'ah tidak tuntunan, kita malah katakan, wah kamu meninggalkan sunnah. Hati-hati. Dan kalau kita kenal hidayah, alhamdulillah. Iya, kita kenal sunnah. Itu alhamdulillah, itu hidayah, taufik dari Allah. Dan kita benci yang namanya bid'ah. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bid'ah itu yang kita sudah tumbuh dari kecil, itu terus yang kita lakukan. Iya, itu terus yang kita lakukan. Yang orang-orang sulit tinggalkan, kita tinggalkan. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini yang kita sampaikan hari ini. Satu
hadits, karena hadis setelahnya lagi itu masalah orang-orang yang menghancurkan Islam, yang merobohkan Islam. Disebutkan nanti orang-orang munafik, demikian pula tergelincirnya para alim ulama, ya. Dan yang ketiga nanti adalah hukumnya al-immatul mudillin. Nanti lagi ini insyaallah kita sisakan dulu waktu hari ini untuk tanya jawab, karena sempit sekali untuk Pak Haji Idrus sudah beberapa pekan ini. Alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab dulu. Silakan, Pak. Siapa yang sholat berjemaah kemarin malam atau tinggal satu rakaat pun, maka dia dijamin akan bebas dari neraka. Kita mengatakan tidak itu. Maka kalau kita sudah memperhitungkan itu, setelah itu kita lagi masih berlaku. Baik, alhamdulillah. Untuk yang pertama tadi itu, betul bahwa sedekah yang paling utama adalah saat kita lagi kikir-kikirnya. Mau kaya, takut miskin. Nabi pernah ditanya, ayu shadaqati afdal. Sedekah yang bagaimanakah itu yang paling utama? Kata Nabi, anta shadaqah wa anta sahihun syahihun ta'mal al-ghina wa takhshal faqr. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Karena orang kalau sakit, Pak, mudah bersedekah, takut. Maka yang utama adalah kamu bersedekah saat kamu sehat. Lagi sekuat-kuatnya badanmu. Syahih, saat kamu kikir-kikirnya. Tidak mau sekali keluar. Ta'mal gina, mau kaya. Mau sekali kaya. Orang kalau berusaha naik usahanya terus mau kaya, itu pasti kikirnya itu luar biasa. Disitulah sedekah yang paling utama. Wa takshal faqr, kamu takut miskin. Ini. Ingin kaya, takut miskin. Sehat. Lagi kikir, ini penghalang sedekah. Tapi kalau kita bisa bersedekah saat ini, sehat, lagi kikir, mau kaya, takut miskin, itulah yang paling utama. Itulah sedekah yang paling utama. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, menjaga sholat 40 hari, 40 malam, itu hari dan malam 5 kali waktu ya. Itu terbebas dari munafik dan terbebas dari neraka. Betul, Pak. Cuman apakah kita tidak lakukan setelah itu sudah cukup? Ya belum tentu. Amalan tergantung akhir, Pak. Kita dituntut untuk istiqomah. Kita tidak bisa batalkan dengan setelahnya. Tidak bisa gara-gara itu kita berhenti beramal. Amal misalnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebagian kelompok, Pak. Yang kelompok hakikat, tarekat, ma'rifah. Jadi mereka ada tingkat tertentu, sudah aman. Tidak perlu lagi beramal. Tidak berlaku lagi larangan, tidak berlaku lagi perintah. Akhirnya dia tidak sholat, tidak puasa, halal zina. Tapi berkah. Sudah berkah. Iya, karena dia sudah dianggap wali kalau di tingkat itu. Wah, ini adalah ujung yang tidak bagus. Kan Nabi bilang, innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup, Pak. Amalan itu tergantung penutup. Bukan tergantung hari ini. Kita sudah melakukan itu selesai. Tidak, tergantung penutup.
Misalnya ada amalan, siapa yang melakukannya terhapus dosanya yang telah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bukan berarti setelahnya bebas kita melakukan dosa. Karena amal ini pasti dihapus. Nah, ini keutamaan. Jangan hapuskan dengan dosa. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Silakan Pak Haji terus. Umat saat ini sama sehingga tidak akan turun sunnah akan kabur. Pertanyaan di akhirat nanti siapa yang itu bertanggung jawab? Yang jelas pelaksanaan Indonesia itu bertanggung jawab. Tapi di dunia umat ada namanya dua masjid, ada namanya dan sebagainya sebagai pimpinan umat. Apakah dapat bagian dari itu sebagai tanggung jawab? Mohon pemahaman. Baik, kita sudah sampaikan sebelumnya, menda'a ila dhalalah sebelumnya. Siapa yang mengajak kepada kesesatan yang bukan sunnah, diajak orang, itu adalah hal yang bid'ah. Itu kesesatan. Tapi dia ajak orang. Dia pengurus masjid. Dia ajak orang untuk melakukan itu. Padahal itu adalah kesesatan. Bukan sunnah Nabi. Kana alaihi minal itsm. Maka adalah baginya berupa dosa. Untungnya dosa. Min mitl athami man tabi'ah. Seperti dosa yang mengikutinya. Jadi yang diajakkan dapat dosa. Karena melakukan yang bukan sunnah. Yang mengajak dapat. Kalau 10 orang yang datang, dia juga dapat dosa 10 orang itu. Min ghairi ayyan qusodalika min athamihim syai'a. Tanpa mengurangi dosa orang-orang itu sedikit. Makanya orang menghidupkan bid'ah, itu dia akan mendapatkan dosa seluruh yang mengikutinya. Sebagaimana orang menghidupkan sunnah, mendapatkan pahala semua orang mengikutinya. Itu di hadis sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi katakan, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak orang ke sunnah, ke petunjuk, kana lahu minal ajri, adalah untuknya pahala, mitl ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang mengikutinya. Misalnya Pak Haji terus punya anak, berapa kita punya anak Pak Haji? Berapa kita punya anak? Baru ya? Berarti masih mau tambah Pak Haji? Masya Allah. Cucu 9. Anak baru 6. Baru 6 ya. Jangan diubah itu baru Pak Haji ya. Iya. Iya. Ibu masih ada. Ibu masih ada. Masya Allah. Saya tidak sebut ulang itu Pak Haji. Iya. Iya. Ya kalau kita punya anak 6. Kita kumpulkan. Ada acara kita kumpulkan. Kita kasih tahu satu sunnah. Semua 6 ini amalkan. Maka mereka 6 ini dapat pahala. Kita dapat pahala dari 6 orang. Dari 6 ini punya anak tadi. Cucunya Pak Haji ada 9. Ternyata mereka kasih tahu juga anaknya. Wah, berkembang pahala dari 6 orang menjadi tambah 9. Masya Allah. Dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Seperti itu Pak. Tapi kalau Pak Haji ajarkan yang bukan sunnah, bid'ah, sudah bagi Pak Haji dosanya tanpa mengurangi dosa mereka.
Seperti itu, Pak. Secara ilustrasi, umpamanya kita belum dapat undangan dari majelis ilmu dengan topik membahas membedah buku tentang kerasulan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Islam. Masih tidak atau tidak? Masalah menyampaikan ilmu tidak masuk bid'ah. Itu cuma mengkaji kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi mengatur pasukan, umat. Bagaimana Nabi bersama orang miskin, bersama orang kaya, bersama penguasa. Apa yang Nabi lakukan? Penguasa dekat, apa yang Nabi lakukan? Penguasa jauh, apa yang Nabi lakukan? Nah, itu tidak masalah, itu masalah pengajaran ilmu, Pak. Nanti bid'ah itu amalannya nanti. Apakah diajarkan adalah sesuai dengan sunnah Nabi atau keluar? Seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita menghadapkan suatu pemikiran yang awam, sulit untuk memahami kapan Nabi sebagai pribadi yang memiliki berasa dalam menghadapi situasi seperti banyak lain. Kalau tidak, wajib akan membalas yang balas. Dan kapan saatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul yang dituntut oleh wahyu, sehingga tidak bisa memahami posisi Nabi pada saat Nabi sebagai pribadi yang memiliki dan Nabi sebagai Rasul dalam menghadapi suatu peristiwa yang membutuhkan suatu tindakan. Mohon penjelasan. Baik. Sederhana sekali itu, Pak Haji. Jadi Nabi itu kan umurnya 63 tahun. 40 tahun baru diangkat menjadi Nabi. Berarti dari umur setahun sampai 40 itu, apa yang beliau lakukan, itu tidak diambil wahyu dari. Tidak kita ambil bahwa, oh Nabi begini. Tapi sebelum umur itu 40 tahun, sebelum turun kepadanya surat pertama, Iqra. 5 ayat pertama. Dan sebelum surat turun surat Al-Muddathir, awal surat Al-Muddathir. Karena dengan Iqra belum diangkat menjadi Nabi, dengan Al-Muddathir belum diangkat menjadi Rasul. Jadi sebelum turun itu ayat, Pak, jadi tidak diambil sunnah, tidak diambil sebagai wahyu. Di umur 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas, sampai 63 tahun, yaitu 23 tahun lamanya, Pak. Itulah di situ yang kita ambil sebagai sunnah Rasul. Syariat Rasul. Dari ucapan yang beliau ucapkan. Karena setelah itu sudah Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya lagi. Yang beliau ucapkan itulah wahyu yang diwahyukan. Allah juga sudah berkata, wa ma atakumur rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi setelah belum menjadi Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudu, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Setelah itu, ini yang 23 tahun. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, disitulah yang kita ambil. Ucapannya, perbuatannya, pembenarannya. Itu kita ambil sebagai syariat. Ucapan Nabi,
pembenaran Nabi, perbuatan Nabi. Itu kita ambil sebagai syariat. Karena di dalam kurun waktu ini, disitulah wahyu. Seperti itu, Pak. Kalau boleh pada pertemuan berikutnya ada upaya praktek memandikan jenazah. Tidak sesuai judul ya. Insyaallah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.